Apakah yang dibutuhkan Yol untuk KKN-nya? Kompor gas? Terlalu besar kayaknya ya. Oh, bumbu-bumbu dapur. Oh, bumbu-bumbu dapur. Heh. Hei. 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 Ibu? Ibu kenal saya kah? Masih ingat sama saya tidak, Bu? Saya tidak kenal ibu. Saya teman SMP-nya Ibu, yang paling cerdas, yang katanya cantik, kemana-mana pergi ada love-love-nya. Ingat tidak, Bu? Ingat tidak? Ingat tidak? Sebentar ya, Bu. Saya coba ingat. Oh, Belia. Iya, Ibu Belia. Saya sudah ingat. Belia Nurningrum debu-debu harapan. Yang biasa disebut ini kan caper. Suka merasa paling pintar. Suka merasa paling wow di antara orang-orang, ya kan? Bercanda lah, Bu, bercanda. Intinya saya sudah ingat, Bu. Belia, Ibu Belia. Wih, cantik sekali namanya. Tahu kok, Bu, tahu kok kalau bercanda. Tapi kalau boleh tahu, itu waktu itu kalau tidak salah Ibu pindah kan? Kenapa, Bu, langsung pindah? Oh iya. Saya pindah itu di semester kedua ya kalau tidak salah. Baru 1 tahun saya berada di sekolah yang sama dengan Ibu, saya memutuskan pindah. Karena pada akhirnya orang tua saya, Mimi dan Pipi saya waktu itu menginginkan yang benar-benar terbaik untuk saya. Saya juga ngerasa kalau nggak cocok sih di lingkungan situ, Bu. Karena ya kata Mimi dan Pipiku waktu itu saya terlalu cerdas untuk berada di sekolah itu, Bu. Terlalu cerdas dan terlalu aktif. Jadinya banyak yang nggak senang gitu, banyak yang merasa tersaingi gitu. Padahal saya ya santai-santai aja kan, Bu. Saya juga orangnya kayak ya kalau ke sekolah tuh dianggap B aja juga enggak, sebenarnya cuman standar. Tapi orang ngeliatnya terlalu cantik, jadinya saya kayak aduh gimana ya kalau ada yang iri. Aku nggak bermaksud. Really? Kenapa dia tidak berubah? Padahal sudah lama sekali. Ngomong-ngomong, ini Ibu dari rumah ya? Dilihat dari tampilannya sih ibu rumah tangga ya, Bu, sekarang? Mengurus rumah? Ya seperti itulah, Bu. Sekarang cuma fokus untuk urus anak-anak dengan urus rumah. Dan juga kecebong-kecebong yang ada di got. Dan anak-anak kucing yang diambil sama anakku di pinggir jalan. Oh, pantas. Ibu nggak mau nyoba-nyoba untuk pakai skincare, perawatan. Ibu nggak mau, ini sayang loh. Kalau udah bersuami, udah punya anak, tiba-tiba nggak ngerawat diri, sayang loh. Nggak kayak aku nih, Mimi dan Pipiku selalu menyarankan untuk aku terus rawat diri, terus pakai skincare, pokoknya berikan yang terbaik untuk diri sendiri meskipun udah punya anak. Itu prinsipnya. Prinsip sampai sekarang saya pegang dari Mimi dan Pipiku itu, Bu. Jadi value kita sebagai perempuan, harga diri kita sebagai perempuan nggak diinjak-injak pada akhirnya. Ya bagaimana lagi ya, Bu? Memang sudah ibu rumah tangga. Masa ibu rumah hantu? By the way, kerja ya sekarang, Bu, kesibukannya? Kerja? Saya kerja, Bu. Saya kerja di perguruan tinggi. Karena memang Mimi dan Pipiku udah nyiapin pendidikan yang tinggi untukku, untuk karir ini. Jadi pakem-pakem kehidupan sudah dipersiapkan Mimi dan Pipiku sejak dulu, Bu. Jadi saya nggak begitu kewalahan, tinggal menentukan arahnya saja. Jadi saya mau ke sini didukung, yang penting tidak keluar dari jalur. Itulah, Bu, prinsipnya pakem-pakem yang sudah ditentukan dari Mimi dan Pipiku. Oh alah, pakem-pakem ya, pakem-pakem. Makanya ilmu parenting dari Mimi dan Pipiku saya terapkan juga, Bu, ke anak saya yang sekarang. Harus ada ilmunya, Bu, jadi orang tua. Jadi orang tua itu tidak sekedar jadi orang tua, harus ada ilmu dan pakem-pakemnya juga. Jadi saya benar-benar berperan sebagai orang tua yang baik untuk anak saya, Bu. Orang tua yang mengerti, yang mau mendengar, kan, orang tua yang tahu apa yang dirasakan anaknya, apa yang dibutuhkan anaknya. Semua saya tahu, semua saya paham.
Jadi anak saya juga comfortable pada akhirnya. Nyaman Bu dengan saya. Berkomunikasi dengan saya itu lancar Bu. Seperti itu. Saya tidak paham sebenarnya siapa yang dia omong. Terus Bu, terus? Iya Bu, jadi anak itu tidak hanya sekedar diberikan ilmu di sekolah saja. Tapi kita sebagai orang tua, kita juga harus menjadi gurunya di rumah juga Bu. Jadi saya ajarkan attitude, saya ajarkan hal-hal yang tidak diajari di sekolah. Untuk apa Bu? Untuk meningkatkan value-nya. Value-nya, kebetulan anak saya juga perempuan kan Bu. Jadi value-nya harus dibangun hingga sekarang Bu. Jadi ada pakem-pakem yang harus dia turuti, yang harus dia ketahui batasan-batasannya. Seperti tinggi sekali ini ya bahasanya Ibu. Aduh tuh kan Bu, pembahasannya jadi berat seperti ini. Bahasa saya terlalu terdengar cerdas ya Bu. Iya, terlalu bervalue ya Bu sebagai wanita. Iya kan saja Bu, iya kan. Intinya pakem-pakem dan value begitu ya Bu. Daripada bahasa saya terlalu cerdas, mending kita bahas yang ringan-ringan ya Bu. Anak Ibu sudah berapa? Dua, anak saya 2. Oh 2. Pantas ya Bu, udah terlihat ini tidak terurus, tidak terawat karena memang udah 2. Wajar sih Bu, wajar. Saya paham kok Bu. Anak saya baru 1. Anak saya baru 1, itu pun ya saya tetap masih bisa menikmati kesibukan saya karena manajemen waktu saya bagus Bu pada akhirnya. Karena saya tetap ikut pilates, saya tetap yoga, saya tetap jogging setiap sorenya. Makanya Bu kalau Ibu lihat body saya ya tetap terjaga karena seperti itu. Pengelolaan stres saya juga bagus sih Bu so far. Okay, I understand. Amazing, very amazing. Saya jalan, saya bawa anak saya Bu, orang-orang bilang, adik kakak ya, kembar sekali. Dikira adik kakak sama anak saya Bu, serius, dikira adik kakak. Terus Bu? Pada akhirnya saya juga tegas sama anak saya. Tegas dan juga disiplin. Anak saya tuh Bu, masalah attitude, masalah disiplin, masalah kecerdasan, dia juara. Jujur, dia juara di kelasnya, dia paling juara. Saya menilai, saya bisa melihat dari kacamata saya kalau anak saya memang paling cerdas. Mana anaknya Bu? Cobalah kenalkan ke saya dulu. Saya coba panggil dulu ya Bu. Baby, sini honey. Sayang, ini sayang. Ini Bu anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tante. Aduh, bagaimana Bu? Belum disuruh mengucapkan salam, udah diucapkan. Ini Bu, yang namanya attitude. Ini Bu, saya ajarkan dengan baik dan tegas. Waalaikumsalam nak. Lucunya. Mirip ya, benar-benar mirip ya. Rambutnya juga mirip. Tante, jawab salamnya harus lengkap Tante. Tadi kan saya ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya Tante kan harusnya bilangnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sayang, bisa-bisanya ya Bu. Inilah Bu, memang saya ajarkan seperti itu Bu, pakem-pakemnya. Bahkan untuk salam saja Bu, memang seperti itu. Dan seperti itu Bu, anaknya dia sangat cerdas. Dia tahu kalau ada sesuatu yang tidak sesuai nih dengan yang dia perkirakan, dia protes. Karena memang saya mengajarkannya dengan tegas. Nak, kamu harus punya pendirian nak. Nggak boleh hanya iya aja, tidak saja. Kalau memang iya, bilang iya. Kalau tidak, bilang tidak. Seperti itu Bu. Seperti itu. Saya ajarkan. Nothing beats a Jet2 holiday. Iya Bu. Oke. Tante ulangi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?
Dan Bu, saking cerdasnya dia Bu, dia ini ngerekam semua yang dia lihat. Dia ini pandai banget niru-niruin Bu, niru-niruin orang yang dia lihat. Coba. Bagaimana Hani, bagaimana sayang kalau gurunya menjelaskan di sekolah? Diperhatikan dulu. Lihat Bu, lihat. Jadi Bu guru menjelaskan itu, pasti Bu gurunya kayak gini deh. Anak-anak juga ingat, jangan nyebutnya, jangan menyebut begitu, tante begitu. Gemasnya anakku sayang, Hani, cinta, ya kan Bu? Memang dia ini sangat gemesin banget Bu. Teman-teman saya sampai gemes sendiri Bu kalau ngeliat dia seperti ini. Dia nih banyak hal yang dia mau ucapkan, banyak hal yang dia rekam terus dia sampaikan. Ini cerdas banget Bu, karena memang saya sebagai orang tua memang mengajarkan parentingnya seperti ini. Iya, udah mengasah anak cerdas sejak dini. Sampai-sampai nih Bu, dia bisa nyeritain apapun yang dia lihat di sekolah dan lingkungannya. Coba nah, ceritain apa yang ada di sekolah kamu sih sayang, Hani? Jadi dengar Bu, dengar. Ceritain sayang. Di sekolah aku punya teman. Terus temanku itu tempat bekalnya jelek. Dan kalau makan itu, tiap kali dia makan tuh pasti dia seperti ini. Dan kayak gitu. Cerdas sampai ditiruin gaya temannya makannya, sampai ditiruin. Dia memang otaknya encer banget sih Bu, encer banget karena memang turunan dari orang tuanya. Parenting dari orang tuanya juga bagus, cara orang tuanya ngedidiknya sangat bagus, dan pakem dalam hidupnya udah ditentuin. Jadi dia ya seperti itu Bu, sudah terasah kecerdasannya. Malah mengajarkan anaknya mengolok-ngolok orang. Kenapa dia sangat bangga? Aneh-aneh juga ya saya lihat ini. Terus nak, lanjut. Terus aku juga punya teman yang kemejanya itu udah warna kuning, terus baunya itu nggak bagus. Terus aku bilang, kok kamu nggak ganti baju kamu sih? Padahal kan kalau kita ke sekolah harus wangi, harus yang benar-benar bagus bajunya. Iya kan tante? Iya, Bunda sampaikan begitu ke temannya. Sampai temannya itu besoknya nggak datang ke sekolah. Ini anak udah cerewet sekali, tapi cerewetnya yang cerdas. Ya kan mengingatkan, seperti yang saya tadi ini Bu, bahkan untuk kesualayan saja harus berpakaian bagus. Dia udah ngerti pakemnya, karena kita sebagai orang tua memang mendidiknya dengan cara yang tepat. Tapi Bu, mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Saya mungkin memang pengetahuannya masih kurang soal kecerdasan parenting atau mendidik anak atau apalah itu istilahnya dalam lingkup ibu. Tapi bukannya malah kasihannya Bu, kalau anak ibu sampaikan itu ke anaknya orang lain. Kasihan loh Bu. Kita belum tahu kondisi ekonominya anak itu seperti apa. Mungkin saja orang tuanya memang belum ada dana untuk beli baju baru, makanya dia pakai yang baju yang udah agak-agak kuning. Nggak boleh seperti itulah Bu. Ini namanya mengajarkan anak bullying. Nggak boleh sih Bu, menurut saya ya Bu. Menurut saya kasihan loh anaknya orang itu. Kasihan Bu, justru karena anak saya menyampaikan seperti itu, dia bisa sampaikan ke orang tuanya untuk mengganti bajunya yang sudah kuning. Anak saya ini mengingatkan yang baik loh Bu, itu kan untuk dia juga. Tapi Mimi aku bilang bajuku yang paling bagus, bajuku yang paling wangi. Memang ke sekolah harus seperti itu kok tante. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Cerdas, anak ini memang cerdas Bu. Lama-lama emosi gak sih ngeliat ini orang tua dan anak. Dia juga bisa niru-niruin yang viral Bu. Bagaimana nak yang viral itu, yang prep-prop itu nak, coba ditiru-tiruin dulu. Coba. Oh ya, warna tema prep-prop yang viral itu ya Mimi. Jadi seperti ini. Warna tema prep-propnya. Itu gemas kah? Amit-amit saya lihat. Bu, jatuh Bu. Bu.
Pakem-pakemnya aman, Bu. Belakangku sakit. Mimi. Suara jeritan itu sangat memuaskan hatiku. Pakem-pakemnya mantap.